Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalosa Email Naura Adaypasya, nomor absen 10 dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat tapai. Setelah dibersihkan, siapkan alat untuk mengkukus singkong tersebut. Taruh singkong di dandang tersebut, lalu kukus kurang lebih selama 30 menit. Fungsi pengukusan ini yaitu untuk membuat tekstur kasbenya menjadi empuk. Setelah itu, ambil piring lebar dan letakkan satu persatu singkong ke atas piring tersebut. Ambilnya satu-satu biar nggak jatuh. Setelah itu, diamkan selama waktu yang dibutuhkan untuk membiarkan kasbe tersebut benar-benar dingin agar bisa memberikan hasil yang maksimal. Lalu siapkan ragi kurang lebih 5 butir untuk ukuran singkong 1,5 kilo. Haluskan ragi. Oh iya, di sini ragi sebelum dipakai harus dijemur selama 15 menit. Lalu dihaluskan. Seperti ini. Lakukan hingga semua ragi menjadi halus seperti serbuk. Setelah itu, tuang sedikit demi sedikit untuk diayak sehingga tidak ada ragi yang masih kasar. Lakukan pelan-pelan agar tidak belepotan. Setelah itu, tuang lagi sisanya hingga ragi itu habis. Lalu ayak kembali. Pelan-pelan ya guys. Jika ragi tersebut masih tersisa, kita bisa menghaluskannya kembali dan mengayaknya kembali hingga ragi itu habis. Oke, diulek terus. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Jika sudah selesai, siapkan satu ember besar untuk meletakkan nanti tapainya dan beri alas daun pisang seperti ini. Daun pisangnya jangan lupa dibersihkan dulu, barangkali kotor. Bersihkannya satu-satu. Daun pisang ini diletakkan hingga menutupi semua bagian dalam baskom agar nanti bisa menutup semua sisi-sisi pas udah tapenya. Sebelum membaluri kasbe atau singkong, bagian dalamnya bisa ditaburi sedikit ragi. Setelah itu, singkong yang tadi udah dingin dibaluri menggunakan ragi hingga rata ke seluruh bagiannya. Meratakannya satu persatu. Jika sudah rata, maka ditata di dalam
ember atau baskom tadi yang sudah dialasi dengan daun pisang. Sampai rata ya. Lakukan proses pembaluran tape ini hingga tape tersebut habis. Setelah itu, jika raginya masih tersisa, maka sepurkan di atas tape-tape tersebut secara rata hingga ragi itu habis. Jika semua ragi sudah, maka satu daun pisang ditutupkan di atasnya, lalu sebagian-bagian daun pisang yang masih terlihat itu dilipat hingga rapat agar pada saat fermentasi nanti hasilnya bisa maksimal. Jangan sampai ada lubang untuk udara masuk. Kayak gini dirapatkan. Kalau kurang bisa ditambahi sama daun pisang yang masih tersisa. Pokoknya harus benar-benar rapet, nggak boleh ada yang kelihatan. Setelah itu tutup menggunakan apapun yang bisa menutup sampai rapat. Di sini saya menggunakan layar. Setelah tertutup rapat, tape didiamkan untuk melakukan proses fermentasi selama kurang lebih 3 hari 2 malam dan tidak boleh diutek-utek. Dan ini dia hasil akhirnya, tapenya sudah mateng dan sudah bisa dimakan.